Mari kita naikkan pujian Allah itu baik. Terlebih kita berdoa dulu. Bapa surgawi, tak habis-habisnya kami mengucapkan segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan kepada setiap anak-anak-mu. Pada pagi ini Tuhan, anak-anak-mu boleh bersama, mereka boleh beribadah meskipun di rumah. Tuhan berkati mereka masing-masing Tuhan, di dalam mereka memuji Engkau, dan sebentar lagi mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati anak-anak-mu, berkati masa depan anak-anak-mu, dan kiranya Tuhan juga akan terus senantiasa menopang setiap langkah hidup anak-anak-mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita akan pujikan Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku
Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan sekolah minggu kita anak-anak dari GKM di Solo. Sudah pada mandi? Pasti sudah ya. Yang belum mandi boleh mandi dulu, nanti nyusul. Cepet-cepet nyusul biar tidak ketinggalan ya. Baiklah adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis, tetap jaga jarak. Kalau bareng-bareng duduknya jangan dempet-dempetan ya. Kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, di suatu desa, wah Bu Tuti bercerita ini. Di suatu desa tinggallah seorang bapak, namanya Bapak Zakaria. Dia tinggal berdua saja dengan istrinya. Padahal Bapak Zakaria dengan istrinya yang namanya Ibu Elizabeth ini sudah tua, tapi mereka tinggal berdua saja. Kenapa ya adik-adik ya? Mereka berdua belum dikaruniai anak, belum dikasih anak, belum diberi anak oleh Tuhan. Bapak Zakaria ini adalah seorang imam. Imam itu apa adik-adik? Imam itu kalau di gereja kita bisa pendeta ya, bisa hamba Tuhan kalau belum dipendetakan mungkin ya. Kalau adik-adik di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu itu imamnya adik-adik ya. Nah, Bapak Zakaria ini adalah seorang imam. Pada hari-hari tertentu Bapak Zakaria ini akan pergi ke Yerusalem untuk melayani Tuhan di Bait Allah. Karena pada zaman dahulu yang boleh melayani Tuhan hanya para imam ya, enggak semua orang boleh, ada aturan-aturan seperti itu. Suatu hari Bapak Zakaria ini pergi ke Yerusalem untuk melayani Tuhan. Tiba giliran Bapak Zakaria adik-adik untuk melayani Tuhan, untuk membakar ukupan itu persembahan buat Tuhan. Nah, banyak orang di luar, maka Bapak Zakaria yang harus masuk ke dalam Bait Allah untuk mempersembahkan persembahan itu, membakar ukupan. Bapak Zakaria masuk ke dalam Bait Allah, mempersembahkan ukupan lalu berdoa. Ketika Bapak Zakaria sedang berdoa adik-adik, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan. Dia berada di sebelah kanan ya. Bapak Zakaria takut sekali. Malaikat Tuhan begitu penuh kemuliaan, penuh cahaya, sampai kalau adik-adik silau ya. Apa itu? Apa itu? Ya, kaget Bapak Zakaria. Malaikat Tuhan ini berkata, Zakaria, doamu sudah dikabulkan. Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
banyak sukacita ketika anak ini lahir. Orang-orang akan bersukacita atas kelahiran anak ini, karena anak ini akan membawa banyak orang untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Nah, senang Bapak Sakaria adik-adik. Tapi ketika melihat dirinya, tapi kulitnya sudah keriput, dia melihat dirinya, rambutnya sudah putih. Aku kan sudah tua ya, mungkin aku punya anak. Nah, dia ragu-ragu, dia tidak percaya, lalu bertanya, mana mungkin aku dan istriku Elizabeth punya anak? Kami berdua sudah tua. Nah, apa jawab malaikat itu adik-adik? Malaikat itu berkata, aku adalah Gabriel yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita ini kepadamu. Dan sebagai tanda bahwa berita ini benar, maka kamu akan menjadi bisu sampai semuanya itu terjadi, karena engkau kurang percaya. Nah, itu kata malaikat kepada Sakaria. Setelah malaikat itu pergi, Sakaria keluar dengan sedih, tapi juga gembira. Sedih karena, wah, benar-benar ya, deg-degan. Aku nanti tidak bisa ngomong dong ya kalau bisu. Nah, dak-dik-dik. Tapi senang, karena apa? Karena Tuhan mengabulkan doanya. Sampai di pintu, orang-orang sudah menunggu untuk menerima berkat dari sang imam, yaitu dari Sakaria. Semua menunggu, hening, tidak ada yang bicara. Menunggu diberkati. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sakaria tidak mengucapkan satu patah kata pun. Dia hanya mengangkat tangannya memberkati orang-orang, memberkati jemaatnya di sana, sebagai tanda bahwa Sakaria sudah menyelesaikan tugasnya membakar ukupan dan menerima berkat Tuhan yang diberikan kepada semua orang-orang yang ada di situ. Orang-orang bertanya-tanya, kok Pak Sakaria jadi diam ya? Tidak ngomong apa-apa. Biasanya dia akan mengangkat tangannya sambil mengucapkan berkat. Tapi ini kok diam tok ya? Oh, pasti Pak Sakaria sudah melihat suatu penglihatan dari Tuhan. Nah, lalu mereka bubar ya dengan iman bahwa Pak Sakaria ini, Imam Sakaria ini sudah melihat suatu penglihatan dari Tuhan. Tidak lama setelah itu adik-adik, seperti yang Tuhan firmankan melalui malaikat Gabriel kepada Imam Sakaria, istrinya pun mengandung, bobot kalau bahasa Jawa ya, akan punya adik bayi. Nah ya, istrinya mengandung. Senang sekali Imam Sakaria ini dan Ibu Elizabeth. Mereka berdua berkumpul. Ayo kita berdoa, kita mengucap syukur atas karunia Tuhan ini. Mereka tidak lupa berdoa bersama-sama ya, berterima kasih. Nah adik-adik, seperti yang dilakukan pada Imam Sakaria ini, ketika Tuhan berjanji, maka dia pasti menepatinya. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya ya. Tuhan tidak lalai akan janjinya. Masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Coba kita ucapkan bareng-bareng yang masih ingat. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai akan janjinya. Nah, pinter adik-adik semua masih ingat ya. Yang tidak ingat gandul temannya, coba kita ulangi sekali lagi. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai akan janjinya. Nah, adik-adik, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Imam Sakaria tadi mendengarkan firman Tuhan melalui siapa? Melalui malaikat Gabriel.
Kalau adik-adik di rumah mendengar firman Tuhan melalui siapa? Melalui TV, melalui radio, melalui guru-guru sekolah minggu. Guru-guru tahu dari mana? Dari membaca Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan. Yuk kita mau mengucapkan yel-yel kita. Coba diucapkan bareng-bareng ya. Alkitab adalah firman Tuhan. Semua cerita di dalamnya adalah benar. Kita anak-anak mendengar firman Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu. Kita mendengar firman Tuhan, percaya, dan kita lakukan. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai anak-anak-Mu dalam sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau tolong anak-anak-Mu untuk percaya bahwa janji Tuhan pasti akan Tuhan genapi. Tuhan tolong supaya mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa.